Nggak ada Roy. Ini karena Pak Jokowi melaporkan saja ini, makanya kau udah ketar-ketir kan? Hai guys, itu bersama Drill Boy. Saya suka banget memantau kondisi kejiwaan Roy Suryo. Karena memang dia punya jejak digital yang paling takut di antara semuanya untuk masuk penjara. Dan dia hadir lagi di acara Anews ini guys, talk show Anews Room. Dia akan bersama berdebat dengan Projo, perwakilan Projo. Nah kita bahas ini guys, langsung aja nih dia, pusing. Alasan di balik pertemuan Joko Widodo dengan dosen pembimbingnya Kasmujo. Apakah pertemuan itu misi khusus untuk meredam polemik ijazah palsu? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi ada Freddy Damanik dan pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam Bang Freddy, Bung Roy. Selamat malam, Mas Devi, Mas Freddy. Baik, saya ke Bang Freddy terlebih dahulu. Bang Freddy, pertemuan Jokowi dengan dosen pembimbingnya disebut-sebut adalah upaya untuk meredam polemik ijazah palsu. Betulkah demikian? Ya, saya rasa saya juga bingung nih, polemik ini kenapa nggak berhenti-berhenti ya? Ijazah palsu sangat nggak produktif, tapi ya sudahlah. Ini media juga terus mengangkat ini ya. Jadi kedua belah pihak, ya Mas Roy dan kawan-kawan, para pendukungnya, demikian juga para pendukung Pak Jokowi terus berargumen di media sosial, sehingga bahkan ada lagi gugatan baru, ya proses hukum sedang berjalan. Jadi ini yang saya lihat dalam waktu dekat ini sepertinya polemik ini nggak akan berhenti sampai ada keputusan hukum tentang ijazah ini. Itu pendapat saya. Jadi pertemuan ini benar nggak untuk meredam polemik ini? Bukan meredam polemik, tapi bisa, Pak Jokowi itu kan tadi udah menjelaskan kepentingannya apa, karena Pak Kasmujo ini salah satu tergugat ya di dalam gugatan. Yang kemudian saya juga melihat Pak Jokowi ini ingin menunjukkan kepada publik, karena Mas Roy dan teman-teman ini juga mempertanyakan ya di dalam berbagai pernyataannya mempertanyakan Pak Kasmujo ini. Jadi sekalian Pak Jokowi menunjukkan kepada publik dengan mengunjungi beliau, sehingga saya tidak tahu apakah ini meredam atau membuat menjadi semakin terus bergulir. Saya tidak paham. Yang pasti kehadiran kita hari ini di sini membahas Pak Kasmujo ini, saya rasa tidak berhenti juga ini polemik ini. Oke. Mas Roy, Anda Nah, melihat? bentar ya, teman-teman harus waspadai ya, khususnya TV-TV yang menyiarkan, memberitakan tentang ijazah Pak Jokowi. Lihat ini, TV apa? iNews. iNews itu adalah dimiliki oleh Haritanu. Haritanu adalah partai pendukung Ganjar. Jadi teman-teman wajib waspadai ya. Makanya teman-teman bisa cek di Rakyat Bersuara, dia 2 kali ngangkat. Habis itu kan kayaknya mereka ketampar. Lu media ngapain sih ngangkat berita itu? Makanya teman-teman cek aja lain kali di talkshow yang lain, nggak ada yang ngangkat ijazah palsu. Cuma ini dari Anies doang. Nah otomatis kalau talkshow aja mengangkat ijazah palsu, apalagi kayak iNewsroom seperti ini, udah pasti juga akan menampilkan. Mengenai Kasmujo apakah meredam? Sebenarnya ya, ini mau dibilang meredam nggak meredam, bagi mereka adalah bagaimana terus menciptakan huru hara. Oke, tapi bukan Pak Jokowi, dia tahu apapun yang gue lakuin, jangankan meredam, pasti mereka akan terus menyemburkan minyaknya mereka supaya api tersebut semakin berkobar. Gue ke rumah Pak Kasmujo, walaupun saya bilang ya, Tifa ditampar, tapi murni dari hatinya dia, peduli kepada Pak Kasmujo. Lihat nih, lihat aja guys, Pak Kasmujo
yang di framing hilang, ya, aslinya ada, tiba-tiba lihat nih, perhatikan framing yang akan dikeluarkan oleh Roy Suryo, ya, denger guys. Seperti apa? Ya, ya bagus ya. Orang namanya silaturahmi bagus. Kata silaturahmi itu ada untuk memberikan beberapa poin yang nanti kita menjawab apa, atau untuk mensinergikan keterangan yang selama ini sinkron, itu adalah hak Jokowi dan hak Pak Kasbul. Karena kan kita lihat begini, kan selama ini kan clear ya, ada keterangan yang sinkron. Antara waktu dulu Pak Jokowi itu dalam penjelasannya tahun 2017 itu mengesankan Pak Insinyur Kasbul ini adalah pembimbing skripsinya. Ada tukatnya, ini pembimbing saya bolak-balik, kemudian galak sekali, kemudian ini skripsi. Gitu. Jadi kata-kata itu ada, dan itu masih tersimpan. Tapi kan kemudian kalau dosen pembimbing skripsi itu kan kenapa tidak dalam skripsinya? Kemudian dibuat narasi dulu, seolah-olah Pak Kasmojo adalah dosen pembimbing yang menandani di awal semester kalau seorang itu mengajukan KRS ya, kartu rencana studi, berdasarkan SKS-nya berapa. Ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi saya sih terang, saya sih juga pada Pak Kasmojo ya, kasihan juga nih di usia yang katanya sudah 70 tahun terpaksa ya harus terseret dalam kasus ini. Ya mau, karena Pak Kasmojo bertanggung jawab. Mas Ya, Roy. Ada 2 tai yang dikeluarkan oleh Roy Suryo dari mulutnya yang bau itu. Yang pertama, dia seolah-olah kasihan kepada Kasmujo. Logika saya berbicara, lah kan kelompok gorila yang memaksa Pak Kasmujo terseret-seret ya kan? Kan kelompok gorila itu kan, yang IQ-nya mirip gorila tersebut kan, yang menyeret Pak Kasmujo dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Itu yang pertama. Mereka seolah-olah memframing Pak Jokowi yang menyeret Pak Kasmujo. Dia sudah tua. Yang kedua, Pak Kasmujo nggak ada disebut hilang. Pak Kasmujo muncul, dibilang dia nggak resmi nih, karena Pak Kasmujo nggak ada di tangan skripsinya. Serba salah kan? Makanya aku bilang, bagi Pak Jokowi tahu ini bukan untuk meredam sebenarnya, dia ke Pak Kasmujo murni karena ingin memberi bantuan hukum. Kalau nggak ada, paham kan guys? Siasat mereka kan? Paham banget saya. Inilah kelompok-kelompok IQ gorila yang mereka pikir mereka bisa menghasut. Lihat ini bagian dari menghasutnya dia. Pak Kasmujo sudah tua, perhatikan ular itu. Kasihan dia terseret-seret, bangsat. Kan kalian yang menyeret-nyeret Pak Kasmujo. Sorry ya Roy Suryo ya. Tanpa Pak Kasmujo pun kau tetap di penjara. Karena untuk membuktikan ijazah itu palsu atau enggak, Pak Kasmujo itu orang kesekian. Udah. Kertasnya aja dicocokkan. Valid. Ijazahnya asli. Mampus kau. Penjara kau kan? Kisruh ijazah ini. Dan Pak Kasmojo itu terlalu satu dari 8 orang, 8 pihak yang kemudian masuk dalam tuntutan seseorang yang saya tidak kenal siapa ya gitu, yang kemudian berasal dari Makassar, yang dia mulai dari 4 rektor, kemudian nggak takut Roy, pembimbing Pak Kasmojo. Jadi saya kira itu hak dari Jokowi untuk kemudian datang ke Pak Kasmojo, entah tujuannya apa, masyarakat saya kira juga bisa tahu ya, mensinkronkan antara dua cerita ini gitu. Saya lucu gitu, nampak sekali, nyolok sekali gitu kesan mensinkronkan cerita itu. Tapi lah, biar masyarakat yang menilai, Mas Davi, dan juga biar juga nanti Pak Kasmojo yang juga nanti akan menyampaikannya kalau dipanggil nanti di persidangan, bukan yang diajukan. Mas Roy, mohon maaf saya potong. Potong aja. Tapi Anda percaya kalau Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbingnya Pak Jokowi? Karena masyarakat juga melihat nih, membanding-bandingkan usia dari Pak Kasmujo dan Pak Jokowi, Mas Roy. Ya, kalau usia saya kira gini ya, kita berpraduga baik saja. Memang sempat ada dulu dugaan usianya sama. Enggak. Beliau berdua tuh kayaknya terpaut 11 tahun ya. Jokowi lahir 61, Pak Kasih ini kemungkinan besar kalau tidak 55. Oke lah. Karena sisi itu saya orang yang kalau A saya bilang A, saya bilang itu. Tai, nggak ada itu.
Kalau Pak Jokowi nggak melaporkan, by the way, teman-teman pasti nggak tahu ya. Ada itu narasi yang mengatakan usia Pak Jokowi, Pak Kasmujo itu nggak terpaut jauh. Hanya karena di artikel yang ini tentang Pak Jokowi, ya umurnya misalnya buatlah 60 tahun. Nah, umurnya Pak Kasmujo kan beliau kan nggak sebegitu terkenal dengan Pak Jokowi kan. Jadi ada artikel yang menyatakan Pak Kasmujo lahir usianya adalah segini. Padahal itu adalah artikel di 10 tahun lalu. Gila nggak itu? Bayangkan, seandainya Pak Jokowi nggak melaporkan, Roy pasti akan memframing. Iya, iya, itu juga saya curigai itu. Nggak mungkin dong umurnya nggak jauh beda. Nggak mungkin dong antara dosen sama mahasiswa. Udah ketebak Roy, itu mulutmu. Jadi jangan bilang, ah saya katakan A, B saya katakan B. Nggak ada. Nggak ada Roy. Ini karena Pak Jokowi melaporkan saja ini makanya kau udah ketar-ketar kan. Udah nggak mulai lagi menarasikan kebohongan kan Roy. Udah Roy. Kemungkinan misalnya Jokowi itu pernah bimbing Pak Kasmujo mungkin gitu lah. Tapi apakah bimbingannya sampai selesai? Apakah sampai lulus? Lah itu yang dipertanyakan. Masalahnya kan kemudian nanti terbit skripsi yang tidak ada nama Pak Kasmujo. Kemudian kalau skripsinya kayak gitu, apakah mungkin terbit ijazah? Jadi kalau kemudian mungkin Pak Kasmujo pernah membimbing Pak Jokowi dari awal, ya siapa tahu gitu, no problem, nanti kita buktikan saja semua fakta itu. Tapi yang namanya orang silaturahmi sih boleh-boleh saja, tapi kalau namanya mengajak untuk melakukan pemufakatan yang tidak bagus, nah kasihan Pak Kasmujo. Oke, Bung Freddy, tanggapan Anda? Ya, seperti saya bilang tadi, pertama Pak Jokowi jelas menyampaikan di situ selain silaturahmi, kemudian pengen memberikan bantuan hukum ya. Bisa-bisa saja yang disampaikan Mas Roy itu di dalam proses hukum ini mensinkronkan fakta, mensinkronkan cerita, mensinkron apapun itu. Tapi saya rasa itu bukan Pak Jokowi yang melakukan, mungkin tim pengacaranya lebih tepat lagi. Karena saya juga ya, karena tadi udah disampaikan Pak Kasmujo ini sudah diberikan bantuan hukum oleh Fakultas Kehutanan. Berarti dalam konteks ini Pak Kasmujo sudah punya pengacara yang disiapkan oleh Universitas Gadjah Mada. Dan saya yakin pengacara ini juga sudah paham lah ya, sudah paham apa yang harus mereka lakukan di dalam hal persidangan perdata ini, pembuktian ini. Perihal yang disampaikan Mas Roy tadi tentang skripsi, pembimbing segala macam, saya juga ingat betul kalau dari awal mereka ini semua membantah tentang Kasmujo ini. Sekarang sudah ada perubahan sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa nanti pihak fakultas maupun UGM akan menceritakan, akan memberikan fakta-fakta, memberikan bukti-bukti tentang Pak Kasmujo ini, apa hubungannya dengan Pak Jokowi, benar tidak sebagai pembimbing skripsi, selesai atau tidak seperti kata Mas Roy, atau kalau sampai kepada ijazah, kepada ya ijazahnya atau kepada skripsinya, kalau benar tidak ada di silakan itu nanti sudah masuk ranah pengadilan. Demikian. Oke, Mas Roy. Tapi agak kesel ya, lu ngapain ngomong gitu sih ke tim Projo? Tapi aku dapat insight guys ya, yang mantep ini. Ini sebenarnya semua orang tahu bahwa Roy akan masuk penjara. Semua orang tahu. Makanya kesannya omongnya adalah, yaudah silakan. Kayak ngasih kebebasan Roy untuk ngomong terus. Karena inilah panggungmu. Nggak lama lagi kau akan nggak bisa ngomong selama 6 tahun, 12 tahun. Jadi jangan kesel sama ini orang guys ya. Awalnya juga saya kesel, tapi kok malah nggak meng-counter sih. Tapi tenang. Ya kayaknya emang kita harus biarkan Roy yang ngoceh-ngoceh dulu. Cop-cop terus ya. Sampai nanti dia masuk penjara. Sudah di backup dengan pengacara dari Fakultas Kehutanan nih, Mas Roy. Tanggapan Anda? Iya, jadi gini, ini biar masyarakat nilai. Jadi artinya apakah memang benar Pak Kasmujo itu yang dulu disebut pembimbing skripsi? Nyata tidak, karena kan mulai digeser itu.
Jadi seolah-olah bukan pembimbing skripsi, karena terbukti kalau pembimbing skripsi tidak ada nama Kasmudjo satupun di dalam skripsinya. Dan kemudian ternyata beliau itu kan dosen pembimbing skripsi, artinya adalah dosen pembimbing akademik, aneh juga. Masa dosen pembimbing akademik tidak dituliskan dalam skripsi, itu namanya pas gitu, atau tidak tepat. Jangan-jangan skripsi ini memang bukan milik Jokowi gitu. Oh gitu, Roy. Kan nanti yang berproses ya. Karena kan sekarang skripsi juga kita lihat ya, apakah nanti misalnya nanti lapor mengatakan ijazahnya itu identik atau otentik, itu juga menjadi pertanyaan. Kalau identik, mungkin identiknya beberapa kali, tapi kalau otentik berarti sis ada tahun 85. Dan sekali lagi yakin yang namanya ijazah itu terbit tanpa adanya skripsi yang benar, tanpa ada skripsi yang asli. Dan dalam skripsinya Pak Jokowi tidak ada satupun nama Kasmudjo. Jadi biarkan dia dari Jokowi untuk ketemu dengan Pak Kasmudjo, ya hak dari Pak Kasmudjo juga nanti untuk mempertanggungjawabkan dia ya kenapa dia dulu tahun 2007 diajak maju ke depan, mau diperkenalkan sebagai dosen atau dosen pembimbingnya, ya silakan nanti itu akan dipertanggungjawabkan Pak Kasmudjo. Jadi Pak Kasmudjo siapnya dipanggil 9 ya Bapak, so, dari 8 orang yang kemudian menjadi dilaporkan dalam rangka gugatan ke KPK. Lihat kan, si bangsat itu kan, awalnya dia bilang kasihin Pak Kasmudjo, pas terakhir Pak Kasmudjo ingat adalah 1 dari 8 orang. Dia mengharapkan mungkin Pak Kasmudjo mendengar itu langsung shock, serangan jantung dan meninggal. Dan kalau meninggal di framing, lihat tuh Jokowi berusaha menghilangkan. Mbak si Roy. Ini bulan Mei, bulan Mei. Sepertinya bulan Juni sih dia akan ditangkap, guys ya. Semuanya siapkan joget-jogetan, siapkan makanan syukuran tentu saja ya. Joget-jogetan, selebrasi, pokoknya siapkanlah. Ya guys, ini orang yang harus dibungkam dengan viralnya pemberitaan bahwa dia di penjara dan se-Indonesia happy. Nah, kita akan bilang lewat video kita, kami happy saat dia ini masuk penjara. Oke, kita akan terus kawal. Makanya kita ambil sisi positifnya. Biarkan Roy mengaum-ngaum, menggonggong, berbicara terus ya, sampai dia kena batunya dan masuk penjara. Thank you guys, support terus. Bye bye.